Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau dan cucu-cucu beliau, yang terutama untuk Hasan dan Husain dan anak keturunannya. Dan semoga salawat itu bersambung untuk para sahabat Nabi yang mereka dipilih oleh Allah untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan risalah Allah, dalam menegakkan la ilaha illallah. Setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, seluruh masyarakat dunia mengetahui. Masya Allah. Taib, ana harap memang dimatikan nih kipasnya, jazakallah khair. Seluruh masyarakat dunia tahu bahwa yang melanjutkan perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah wafat beliau adalah Abu Bakar Siddiq. 2 tahun setengah Abu Bakar melanjutkan perjuangan Nabi, menumpas orang-orang murtad yang mereka keluar dari Islam karena dipikir Islam itu telah selesai dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Islam adalah agama Allah yang dijaga, satu-satunya agama yang diridhai Allah Jalla Jalaluh. Abu Bakar melanjutkan. Setelah wafatnya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab melanjutkan tongkat estafet yang dibawa oleh Abu Bakar. Dan Umar melaksanakan tugasnya dengan begitu bijaksana. Islam sampai di tempat yang pada awalnya tidak ada Islam. Islam sampai di tempat di mana ada malam dan siang, di situ Islam nyampe. Palestina yang di bawah genggaman orang-orang Nasara pun mengenal Islam. Iran yang dahulunya disebut Khurasan, ya, negeri-negeri yang di sana pun mengenal Islam. Dan kerajaan Persia yang merupakan kekuatan adidaya yang ada pada waktu itu pun tunduk kepada Islam. Lalu setelah wafatnya Umar bin Khattab, dilanjutkan perjuangan itu oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan Utsman pun memperluas negeri-negeri Islam agar orang mengenal la ilaha illallah. Setelah wafatnya Utsman, baru menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh kalau kita lihat nih, 4 sahabat Nabi, 2 mertua, 2 menantu. 2 mertua. Abu Bakar dan Umar, mertuanya Rasulullah SAW. Utsman dan Ali, menantu Rasulullah SAW. Utsman menantu Nabi 2 kali. Karena Rasul SAW menikahkan Utsman dengan 2 putri Rasul SAW setelah meninggal yang satu, baru dengan yang satunya. Dan Ali bin Abi Thalib menikahi putri tercinta Rasulullah SAW. Beliau menikahi Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah. Ali menikahi wanita terbaik di surga setelah Maryam, Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridai para sahabat Nabi yang memang Allah telah ridho terhadap mereka. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tanggal berapa hari ini?
Tanggal 5 apa tanggal 6? Masih tanggal 5. Tanggal 6 kita jawab. Setelah terbenamnya matahari tadi itu, kita telah masuk ke tanggal 6 Sya'ban. Baik, katanya ada hadiah. Mana hadiahnya? Apa keutamaan bulan Sya'ban? Anda kepingin tahu? Sebutkan 3 fadilah bulan Sya'ban. Kita ini di bulan Sya'ban. Dan kaum muslimin pun tahu mereka di bulan Sya'ban. Tapi apa sih fadilah bulan Sya'ban itu? Baik, fadal. 3 fadilah bulan Sya'ban. Tenang jemaah, ada hadiah nanti insyaallah. Jemaah, tafadhal. Ada yang mau berusaha? Bulan Sya'ban ini apa sih fadilahnya? Nggak ada fadilahnya. Seperti bulan-bulan yang lainnya. Bulan Sya'ban. Jamaah. Kita di bulan apa? Sebelum bulan Sya'ban bulan apa? Rajab. Setelah bulan Sya'ban bulan apa? Bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Usama bin Zaid bin Haritha, hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Nabi alaihi salatu wassalam. Arafa, kata Usama, aku melihat engkau puasanya kok banyak banget sih Nabi di bulan Sya'ban ini, ada apa? Kok nggak seperti bulan-bulan yang lainnya? Usama heran melihat Nabi di bulan Sya'ban banyak puasanya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dzaka syahrun yaghfalu anhu katsirun minan nas baina Rajab wa Ramadan. Syahr yurfa'u fihi al-a'mal atau turfa'u fihi al-a'mal. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bulan Sya'ban ini bulan kejepit yang banyak orang lalai dengan fadilah bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban dijepit dengan bulan Rajab, yang bulan Rajab itu bulan haram, bulan suci, dan dijepit dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan diturunkannya Al-Quranul Karim, disyariatkannya puasa, digandakannya amal kebajikan, kemudian bulan rahmat, maghfirah, dan bulan yang penuh berkah. Sehingga orang ketika mau masuk Ramadan, persiapannya untuk Ramadan, dia lupa dengan bulan Sya'ban, dengan kelebihan bulan Sya'ban ini. Rasul SAW banyak-banyak beramal di bulan Sya'ban. Puasa. Nggak pernah Rasul SAW, kata Aisyah itu, puasa sebanyak puasa di bulan Sya'ban. Tapi Nabi nggak pernah puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Di Sya'ban nggak penuh, tapi banyak sekali. Nabi SAW puasanya nggak puasa Daud. Kalau puasa Nabi itu nyambung. Seminggu, 10 hari, terus berbuka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu puasa Nabi kita. Itu yang pertama, keutamaan bulan Sya'ban. Bulan diangkatnya amalan hamba pada bulan itu. Kemudian beribadah di waktu orang lalai. Itu fadilahnya lebih besar daripada beribadah di waktu orang-orang memang lagi beribadah. Contohnya, sholat duha. Sholat duha itu yang paling mulia jam berapa? Ketika matahari sudah terik. Ketika orang sudah sibuk dengan dunianya. Ketika orang sudah dalam pekerjaannya, tenggelam dalam kesibukan mencari rezeki. Waktu itu, waktu ketika orang sibuk dengan dunia, maka sholat duha pada waktu itu lebih mulia daripada sholat duha di awal waktu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sholatul awabin hina tarmudul fisal. Sholatnya awabin, sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah ketika anak onta itu mulai kepanasan. Karena memang orang kalau mau kembali sholat lagi, yang dagang ya, lagi rame-ramenya jam 10 umpamanya ya,
Sholat duha tuh gampang lah. Nanti aja sholatnya awal waktu. Dia akan berpikir seperti itu. Tapi untuk meninggalkan dunianya ini awabin. Orang-orang kembali kepada Allah. Ketika manusia sibuk dengan dunianya, dia datang kembali kepada Allah. Untuk melaksanakan sholat duha pada waktu itu. Begitu pula puasa di bulan Sya'ban ini. Beribadah di bulan Sya'ban. Karena kebanyakan orang sibuk dengan persiapan Ramadan. Udahlah nantilah kita puasanya Ramadan ya. Bahkan kebanyakan orang di bulan Sya'ban ini gimana persiapan Ramadannya? Belanja. Masya Allah. Ibu-ibu persiapan nanti hari pertama mau buka apa? Masya Allah. Yang dibicarakan mau berbuka apa? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Padahal persiapannya di sini. Dengan kita mempersiapkan diri di Sya'ban, masuk Ramadan gak kaget. Biasanya orang itu kalau masuk awal Ramadan, bawaannya lemes gitu dia. Ente kok gak ngaji? Iya, lagi puasa. Ya memang semua orang lagi puasa gitu. Tahu. Tapi kalau orang sudah mulai puasanya di bulan Sya'ban, masuk Ramadan, dia bukan di awal start lagi sudah. Dia sudah mulai jalan sudah. Sehingga baca Qur'annya sudah mulai ya. Mungkin dia tidak mulai dari Al-Baqarah lagi ketika malam pertama bulan Ramadan. Dia sudah mulai di surat Al-Kahfi. Masya Allah. Berarti dia tinggal separuh lagi hatam. Kenapa? Karena dia sudah mulai. Semangat dia sudah mulai naik. Kita lihat tuh ya. Kalau orang lari maraton. Biasanya awal larinya pelan-pelan. Terus kemudian ketika mulai pertengahan. Melihat orang-orang pada agak cepat larinya. Dia mulai lebih cepat. Dan ketika sampai garis finish. Tambah rebutan. Tapi ternyata di bulan Ramadan. Orang ketika sampai garis finish. Sudah ada di mall. Masjidnya udah hilang. Ini belum nyampe sudah. Ya Allah ya. Kita lihat sebagian manusia maka kita perlu persiapan di bulan Sya'ban ini. Persiapannya apa? Dengan kita banyak puasa sunnah ya. Banyak baca Al-Quranul Karim. Sholat malamnya ditambahin. Karena kita nanti ketemu sholat tarawih itu udah biasa. Karena kita di bulan Sya'ban untuk sudah mempersiapkan diri untuk hal itu. Baik, bukan itu yang akan kita kaji. Apa tema kita hari ini? Baiti jannati. Rumahku, surgaku. Siapa di sini yang rumahnya surganya? Kita mau berkunjung. Kalau ada yang rumahnya surganya, subhanallah. Susah sekarang cari rumah yang menjadi surga. Padahal orang ketika menikah tujuannya satu. Ingin meraih kebahagiaan. Ingin bahagia di rumah itu. Ingin mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleha. Yang menjadi penyejuk pandangan mata. Dan itu doa orang-orang yang menikah. Allah mengatakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah kepada kami, anugerahkanlah kepada kami anak-anak dan istri-istri yang membuat mata itu sejuk melihat mereka. Subhanallah. Tapi ternyata di akhir zaman ini, nggak tahu, kita di akhir zaman jemaah. Kayaknya sih ya udah deket lah. Cuma kita nggak tahu tuh kiamat. Karena dulu diprediksi 2012 katanya orang-orang tuh. Sampai sekarang nggak kiamat-kiamat tuh. Nggak ada yang tahu kiamat tuh kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tanda-tandanya sudah nampak. Kita melihat rumah yang diharapkan menjadi surga ternyata menjadi neraka. Bukti rumah itu menjadi neraka. Anak-anak yang hidup di pinggiran jalan. Anak-anak yang narkoba. Anak-anak yang menjadi pezina. Wanita-wanita yang melacurkan dirinya. Coba tanyakan kemana orang tuanya? Kemana bapak dan ibunya? Emangnya mereka gak dilahirkan dari rahim? Tahu-tahu keluar ke pinggir jalan gitu? Enggak. Ada bapak ibunya. Tapi kemana mereka? Jadi memperbaiki kondisi masyarakat itu pada hakikatnya dimulai dari rumah. Bukan dari pinggiran jalan. Bukan.
Karena pinggiran jalan itu lanjutan dari rumah. Ketika baiti jannati, ketika rumahku jadi surgaku, yang keluar adalah orang-orang yang soleh. Tapi kalau ternyata rumahnya neraka, istri yang tidak taat kepada suaminya, suami yang zalim kepada istrinya, anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, maka cita-cita yang dirajut menguap, nggak ada lagi. Bagaimana negeri yang kita cintai ini akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Kalau tidak dimulai dari rumah kita nggak bakalan bisa. Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya itu dari akar rumput, dari situ. Sehingga insya Allah yang namanya narkoba akan berkurang. Anak-anak tuh malam minggu. Sekarang malam minggu ya. Nah, anak-anak muda gimana mereka kerjanya? Di pinggiran alun-alun biasanya. Saya kadang kala pulang dari luar kota karena naik kereta sampai Jember jam 2. Stasiunnya dekat sama alun-alun. Subhanallah. Tuh laki perempuan di pinggir jalan jam 2 malam. Rame, bukan satu orang. Bapaknya di mana? Gak tahu bapaknya ada di mana. Mungkin bapaknya di kafe. Ibunya di mana? Nggak tahu juga ibunya di mana. Yang ada individualisme. Kadangkala satu rumah nih, satu meja makan. Semuanya sama HP-nya. Ambil makan. Semuanya bapaknya gitu, ibunya gitu, anaknya di satu rumah. Tapi mereka semuanya tidak ada di rumah itu. Itu yang disebut keluarga al-hadirul ghaib. Iya, hadir tapi absen. Nggak ada di sana. Kadang-kadang subhanallah, saya ingat dulu jemaah. Mungkin 7 tahun yang lalu, saya ingat naik mobil sama suami istri saya di depan. Terus suami istri di belakang sibuk sama HP-nya masing-masing. Nggak ada ngobrol gitu. Saya lihat, Masya Allah ya. Gini kehidupannya. Sampai istrinya ngomong, begitulah saat kadang-kala kita punya suami pulang kerja. Tapi nggak ada di rumah. Ustaz. Dia di kamarnya dengan komputernya, dikunci itu pintu. Udah sibuk ngerjakan tugas. Subhanallah. Seperti itulah yang membuat rumah menjadi neraka, tidak menjadi surga. Bagaimana supaya kita dapat rumah yang seperti surga? Tentunya orang kalau mau bangun rumah tuh nggak langsung bangun. Dia akan cari lokasi yang strategis. Atau dia ada yang beli rumah jadi. Dia akan lihat dari pemandangannya dari luar yang begitu indahnya. Dia akan melihat bentuk catnya atau apalah yang dilihat cuma pemandangan luarnya. Tapi dalamnya tidak pernah dia pikirkan. Padahal yang menikmati luar rumah kita itu siapa? Orang lain. Kita tuh yang ada di dalam. Seharusnya yang kita pikirkan bagaimana dalamnya itu bagus. Kadang-kadang Masya Allah, nggak tahu kalau di Bandung ya, tapi kalau di kampung itu Masya Allah. Di desa-desa itu, rumahnya orang desa itu Masya Allah. Luarnya keramik ya, masuk ke dalam masih pakai tanah dalamnya. Dia pokoknya apa ya, gaya gitu loh. Wah, kelihatan tetangganya rumahnya lebih bagus. Dia ingin tunjukkan rumah dia juga bagus. Maka intinya bagaimana kita memilih pasangan hidup kita. Agar kita ketika memilih rumah itu lihat tetangganya. Kadang-kala rumahnya bagus, dalamnya bagus, tapi tetangganya nggak bagus. Kita kepingin pindah, jemaah. Kalau rumah bisa pindah, tapi kalau istri, kita udah ya gimana Ustaz, udah dapatnya kayak gini. Gitu dia. Ya itu siapa yang milih kayak gitu? Emangnya orang lain yang milihkan? Maka kita jangan nyalahkan orang lain.
Ketika rumah tangga itu seperti itu, ya sudah disyukurin. Yang belum nikah nih, maka harus memikirkan bagaimana memilih pasangan hidup yang bisa diajak bersama di rumah itu. Baik itu memilih suami atau memilih istri. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang suami istri ini. Apa kata Allah? Hunna libasul lakum. Ya jamaah, kalau bisa maju sedikit jamaah. Masya Allah, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Allah Jalla Jalaluh, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa istiqamah di atas agama. Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Itu istri kalian, pakaian buat kalian, dan kalian pakaian buat dia. Kita kalau beli pakaian nggak pas, enak kita pakai jemaah, nggak enak. Bahkan mungkin beberapa hari kita pakai udah robek karena nggak cukup, ternyata nggak sesuai dengan ukuran kita. Atau kita bawa pulang ke rumah nggak cocok, kita balikin, ganti. Tapi kalau istri nggak bisa kita mau ganti. Suami, ternyata istri mengatakan nama bapaknya, Pak, kok kayaknya aku nggak cocok sama suamiku, Pak. Ya gimana, udah selesai nih. Walimah udah selesai, semua udah selesai katanya. Ya udah dijalanin, bismillah. Itu kadang kadang seperti itu. Tapi yang belum menikah, ada beberapa kriteria agar kita bisa mendapatkan baiti jannati. Yang pertama, untuk memilih istri, kita bicara tentang bagaimana memilih istri dulu, baru nanti kita memilih suami. Abul Aswad Ad-Du'ali, seorang tabi'in, sahabatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan kepada anak-anaknya, ahsantu ilaikum sigaran wa kibaran wa qabla an tuladu. Kata Abul Aswad, aku ini berbuat baik kepada kalian anak-anakku ketika kalian kecil, ketika kalian dewasa, dan tatkala kalian belum dilahirkan. Anak-anaknya bingung, gimana Pak, kau bisa berbuat baik kepada kita sebelum kita dilahirkan? Apa kata Abul Aswad Ad-Du'ali? Ikhtartu lakum umman la tu'ayyaruna biha. Aku pilihkan buat kalian seorang ibu yang kalian tidak akan dicela dengannya. Subhanallah. Jadi kita harus hati-hati ketika memilih seorang istri. Jadi yang pertama, jangan memilih mahram. Nggak boleh kita. Walaupun bagaimanapun saudara susu kita, dia mahram kita. Bibi kita, kita tahulah mahram-mahram kita. Jangan memilih yang seperti itu, karena itu diharamkan. Allah mengatakan hurrimat alaikum ummahatukum. Allah haramkan bagi kalian ibu-ibu kalian. Itulah Islam. Beda dengan orang-orang yang jauh dari Islam. Mereka menikah seenak mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, memilih seorang istri yang agamanya baik. Jangan cuma melihat kepada wajahnya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seorang khalifah yang tidak nyenyak tidur kecuali ketika rakyatnya tidur nyenyak. Di malam hari Umar bin Khattab biasa ronda. Dia keliling. Kalau bahasa sekarang ini belusuan. Apa? Ya, belusukan gitu. Dia masuk-masuk ke kampung-kampung Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Suatu malam
Udah mau subuh tuh. Ada seorang ibu mengatakan kepada putrinya, umdhuqi al-ma'a bil laban. Kata si ibu, campur tuh susunya sama air. Kata si anak, ya ummah, wahai ibunda, apa kau nggak dengar perintah dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Kalau nggak boleh nyampur susu sama air. Apa kata ibunya? Innaki bimaqamin au bimakanin la yaraqi Umar. Kau itu di tempat yang Umar nggak kelihatan. Umar nggak kelihatan sama kau. Umar itu dengar di luar jemaah. Subhanallah. Apa katanya si putri? Tapi itu hanya Umar ngelihat, wahai ibunda. Robnya Umar ngelihat. Subhanallah. Umar bin Khattab ngasih tanda itu rumah. Pulang dia. Besok paginya dia kumpulkan anak-anak. Siapa yang mau kawin nih? Umar. Dia tawarkan ke anak-anak. Kata Abdullah bin, aku sudah punya istri. Asim, kata dia. Kau berangkat ke rumah fulan, yang rumah ini kau berangkat. Kau pinang, tuh ada perempuan solehah di rumah itu. Belum kelihatan wajahnya bagaimana, rupanya bagaimana. Tapi Umar tahu nih wanita nih insya Allah bisa menjadikan rumah menjadi surga. Berangkat, Asim, menikah. Cucu itu wanita. Siapa namanya? Umar bin Abdul Aziz. Itu wanita punya anak, kemudian anaknya dinikahi oleh Abdul Aziz, muncullah Umar bin Abdul Aziz. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tunkahul mar'ali arba. Perempuan dinikahin karena 4. Kita tahu tuh semuanya. 5 liha karena hartanya. Ada orang-orang yang menikah, kenapa ente nikah sama fulan? Kata dia, gimana Ustaz? Ya anak ini sudah 30 tahun susah hidup Ustaz gitu kan. Tapi kayaknya kalau nikah sama yang kaya ini agak seneng dikit loh Ustaz. Tapi dia tuh janda. Wah apa-apa Ustaz. Yang penting fulusnya banyak. Ada yang seperti itu, nggak masalah. Fadhal. Itu pilihan. Rasul mengatakan itu biasa terjadi dalam kehidupan. Orang menikah ada yang karena kekayaannya. Yang kedua, li jamali, ada yang menikah karena kecantikan. Walaupun miskin ya, anaknya orang desa, mungkin anaknya penjual bubur. Ente kok mau sih sama anak penjual bubur? Ya Allah Ustaz, imut-imut, nggak ada yang lebih cantik dari dia satu kampung ini. Dia menikah karena dorongan cantik. Nah, boleh, silahkan. Lihasabiha yang ketiga. Karena faktor keturunan. Darah biru. Walaupun kita tahu nggak ada yang darahnya biru. Tapi istilahnya tuh anak apa? Anak bangsawan, ningrat. Kayaknya di Bandung masih ada. Ada tuh. Kenapa kau nikah? Oh, Masya Allah, kata dia. Anak ini cari yang selevel. Anak kan darahnya biru kemerah-merahan gitu, mau cari yang sama loh Ustaz itu. Nggak masalah. Yang keempat Nabi nyebutkan, yang terakhir Nabi sebutkan lidiniha. Perempuan itu dinikahin karena agamanya. Karena kalau agama itu jadi standar terakhir. Ada orang mengatakan agama tuh gampang, nanti kan bisa dididik. Jadi ya, kalau kecantikan kan susah kalau udah. Ada yang seperti itu mamanya. Rasul mengingatkan, yang terakhir Nabi sebutkan lidin. Tapi Nabi SAW yang Allah menyebutnya bil mu'minina raufur rahim. Beliau itu terhadap orang-orang mukmin sangat pengasih dan sangat penyayang terhadap mereka. Nabi mengatakan fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang agamanya baik, selamat hidup. Kau akan selamat hidup. Kau kan ingin bahagia. Dan menikah itu bukan sehari atau 2 hari. Bukan setahun atau 2 tahun. Selama-lamanya. Kalau kau hanya memilih karena kecantikannya, kira-kira berapa tahun perempuan itu bisa bertahan cantik? Ibu-ibu berapa tahun ibu-ibu cantiknya? 3 bulan. Masya Allah. Itu keterlaluan mah itu. Keterlaluan kalau 3 bulan. Nah,
Menurut antum berapa bulan? Kecantikan istri antum bertahan berapa lama? 50 tahun, Masya Allah. Nih suami-suami yang soleh kayak gini tuh. Masya Allah. Kalau kecantikannya, kita nggak bisa pungkirin tuh wanita. Tambah umur, tambah keriput. Dia mau pakai krim apapun, ya nggak bisa dibohongi. Karena dengan umurnya bertambah, itu normal. Tapi kalau perempuan umur 50 tahun tetap singset umpamanya, nggak keriput. Singset bahasa apa jemaah? Nggak keriput maksudnya jemaah. Kenceng ya, kenceng jemaah. Afwan. Ana izin minum dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Tetap kenceng, kayaknya operasi plastik gitu. Karena wajar wanita itu semakin umur seperti itu. Karena kekayaannya, berapa banyak wanita yang bangkrut, habis kekayaannya. Kalau karena faktor keturunan, dapat apa sih dari sana? Tapi yang bisa ditambah itu agamanya. Nah, orang yang menikah dengan wanita karena agamanya, dia akan mendapatkan kecantikan istrinya terus bertambah. Ketika dilihat tuh anak-anaknya bisa baca Al-Quran, ditanya, Masya Allah, anakmu bisa baca Al-Quran? Nah, istriku yang ngajarin. Istriku yang ngajarin. Kok bisa ngaji? Waduh, aku gak bisa ngaji gitu kan. Itu istriku yang ngajarin. Tapi Masya Allah, dia akan istrinya. Kata dia, Masya Allah. Anaknya juara 1, kata dia. Masya Allah. Siapa yang akan dia lihat? Istrinya. Istriku. Kata dia, Masya Allah. Pulang lihat istrinya lagi baca Al-Quranul Karim, subhanallah. Tapi gimana antum kalau pulang istrinya lagi nongkrong di kafe? Na'udzubillah min dzalik. Dan orang yang menikah karena kecantikannya, nggak apa-apa, kita akan bicarakan. Juga memang yang ketiga nih, kita yang pertama apa jemaah? Tidak memilih mahram ya. Yang kedua memilih yang beragama baik. Karena itulah yang akan membuat kita aman ketika kita keluar rumah ya. Kita merasakan nggak gundah. Tapi kalau istri kita sering keluar, kita keluar kota, kita akan takut. Apalagi tetangganya suka godain. Dan istri kita, Masya Allah, cantik. Di situ seorang akan hidup dalam kegundahan. Pulang ke rumah, dia akan curiga sama istrinya macam-macam. Karena tahu agama istrinya tidak baik. Tapi kalau istrinya menjaga sholatnya, menjaga auratnya, Masya Allah. Ada seorang ustaz yang dia menikah dengan wanita yang udah pakai kerudung. Kerudungnya syar'i udah panjang. Ibunya gak setuju. Gak mau. Kata tuh ustaz tuh mu'alaf. Dia ngomong sama ibunya. Ibu, kata dia, gimana aku menikahin wanita yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal Allah yang ngasih dia mata, Allah yang ngasih dia tangan, Allah yang ngasih dia segala-galanya. Dia gak nurut sama Allah. Gimana dia akan nurut sama ana, ibu? Aku gak ngasih apa-apa sama dia. Kalau sama Robnya dia gak taat yang memberikan segala-galanya, apalagi kepada suami yang hanya memberikan nafkah. Maka akhirnya ibunya sadar betul pernyataan anaknya. Menikahlah dia. Maka kita harus memikirkan, kalau istri kita gak taat sama Allah, apa bakal nurut sama kita? Belum tentu. Kemudian, menikah dengan wanita yang cantik dan elok dipandang. Nah, karena Rasul SAW ketika ada sahabat Ansar hendak menikah, mau nikah nih, Nabi ditanya sama Nabi, hal nadarta ilaiha? Apa kau sudah memandang itu perempuan? Belum, Nabi, kata dia. Undur ilaiha, lihat kepada dia. Karena itu akan membuat kita lebih, kata Rasul, lebih tenang di hati kita. Udah tahu dengan calon istri kita. Karena terjadi, nazar itu sunnah. Jadi dianjurkan kita untuk melihat calon istri kita, supaya kita pas, nih istrimu seperti ini. Kau kalau memang senang, fadhol. Karena kalau dulu Masya Allah jamaah, ketika orang masih menjaga putrinya, nggak ada yang bisa ngelihat putrinya kecuali orang yang datang ke rumah. Jadi kalau mau nador perempuan itu di mana?
harus datang ke rumahnya atau sembunyi-sembunyi melihat dia. Kalau sekarang mau nador perempuan di mana? Di pinggir jalan tuh perempuan semua tuh. Udah beda yang seperti itu. Akhirnya nih sahabat ngelihat kepada dia, karena itu akan lebih sakinah di kehidupannya, nggak merasa tertipu. Kejadian di kota Ain, di Imarat sana, ada seorang lelaki, anak bangsawan, dia menikah dengan wanita tanpa melihat. Tapi dia dikasih tahu, istrimu itu seperti ini, seperti macam-macam. Ketika orang dikasih tahu hanya dengan omongan, dia akan merajut wajah itu wanita di dalam hayalannya. Seperti ini, oh. Selesai sudah, menikah. Malam pernikahan ketika berjumpa dengan istrinya, shock dia jemaah. Ternyata tidak seperti yang ada di benak dia. Dia belum melihat. Padahal bapaknya disebutkan itu sudah mengadakan pesta dan semuanya habis 2 juta dirham. Kira-kira 6 miliar. 2 minggu cerai. Nggak disentuh itu. Karena dia ngelihat udah langsung nggak pas buat dia gitu loh. Nggak disentuh itu wanita. Cerai. Subhanallah. Maka Rasul SAW menganjurkan untuk melihat dan cari yang enak dipandang memang. Rasul SAW mengatakan ketika ditanya tentang man khairun nisa, siapakah wanita yang paling baik wahai Rasul SAW? Apa kata beliau? Allati idza nazarta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa farjiha. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wanita yang paling baik adalah wanita yang apabila engkau memandang dia, engkau senang, gembira, bahagia melihat istrinya. Para ulama menafsirkan kegembiraan suami kepada istrinya ini karena satu dari 2 hal. Yang pertama karena memang si istri cantik, wajahnya cantik. Siapa yang tidak suka dengan melihat yang cantik jemaah? Subhanallah. Kita itu suka dengan keindahan. Dan Allah itu maha indah. Kita melihat ciptaan Allah aja udah senang yang indah-indah. Bagaimana kalau kelak kita memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Antum bisa bayangkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kita kembali kepada pembahasan ini. Allati idza nadarta ilaiha sarratka. Senang kau karena memang dia cantik. Yang kedua maknanya, si perempuan itu pandai mempercantik diri. Pandai mempercantik diri sehingga suaminya senang. Bisa jadi mungkin kulitnya putih gelap. Mungkin ya udah dia lahir memang kayak gitu, gelap. Subhanallah. Itu perempuan tapi jauh lebih mulia daripada yang cantik rupanya yang putih. Karena apa? Terkadang perempuan yang tahu kekurangan dirinya, dia pandai bersolek. Dia pandai mengambil hati suaminya. Ketika suaminya datang ketok pintu, dia langsung udah dengan pakaiannya yang seksi mungkin, dengan dandanannya yang Masya Allah, yang enak dipandang, dengan aroma yang Masya Allah. Bikin suaminya di depan pintu udah cium tuh aroma istrinya. Masya Allah. Dia lihat istrinya, senang lihat istrinya. Karena belum tentu tadi tuh yang cantik rupanya pandai mempercantik dirinya. Ada perempuan-perempuan yang cantik Masya Allah, tapi aromanya Masya Allah. Buka pintu sambil goreng ikan, udah datang mas. Ya, ada siswanya Masya Allah. Suami itu ingin pulang Masya Allah. Akhirnya dia ngelihat istrinya nggak cantik buat dia, nggak senang dia lihat. Apalagi terkadang ada istri yang Masya Allah pandai pasang apa di rambutnya yang roll ya, roll dipasang, terus pipinya dikasih bengkoang, dikasih apa lagi, timun gitu kan. Suaminya datang dalam kondisi Masya Allah. Ya walaupun kau cantik habis nggak buat senang. Maka yang Rasulullah SAW mengatakan, apabila wanita itu dipandang membuat hatimu tentram, bisa jadi
yang makna kedua yang dimaksud oleh Nabi. Karena memang keempat sifat wanita ini bisa diusahakan. Kalau kecantikan nggak bisa diusahakan, maksudnya ya udah, yang hidungnya mancung seperti itu, yang kulitnya putih, ya itu Allah memberi seperti itu. Nggak bisa kita memilih ibu kita, kita lahir, bu, kok anak hitam bu ya, kata dia. Ya udah, memang seperti itu. Tapi dia bisa mempercantik dirinya. Itu yang dimaksudkan. Wa idza amartaha ata'atha, kalau disuruh taat tuh perempuan. Itu wanita yang paling baik. Kalau kau sedang tidak di rumah, dia menjaga hartamu dan menjaga kehormatan dirinya. Maka memang ketika kita memilih pasangan hidup, silahkan milih yang memang ketika melihat tuh hati kita udah senang. Tapi jangan nazar itu jangan dibuat mainan. Nazar sini. Ada yang lainnya nggak? Ada tadi. Anak mulia. Nazar. Kurang cocok. Ada yang lainnya nggak? Cari. Sampai anak punya teman, Masya Allah. Tuh nazar perempuan katanya sampai 70 kali. Kalau yang dia cocok, perempuannya nggak cocok sama dia. Kalau perempuannya cocok, dianya nggak cocok. Subhanallah. Maka hati-hati. Kita nazar dengan niat. Jadi kalau memang punya niat untuk melihat, silahkan datang. Kalau ternyata belum punya niat menikah, sekedar mau main-main, anak coba-coba dulu lah. Mungkin kali ada yang cocok, jangan. Karena tuh anaknya orang, dihargai. Dan hati-hati, kalau sudah ngelihat anaknya orang, kasih jawaban. Jangan digantung. Karena sebagian yang ngelihat itu, digantung tuh. Nggak dikasih jawaban. Keluarganya menunggu jawaban. Kadang-kadang, Ustaz, kalau nggak balik lagi kan berarti udah nggak jadi gitu kan. Kasih jawaban. SMS minta maaf, kok kayaknya hatinya kurang sreg, anak udah istikharah, udah minta sama Allah, kok kayaknya belum pas ya. Nggak apa-apa. Tapi jangan sakitin tuh keluarganya. Karena ada kelakuan orang-orang yang memang ya perlu diluruskan. Jadi kita nazar. Kemudian yang ke berapa? Keempat. Memilih wanita yang subur. Yang subur. Yang banyak anaknya. Karena ketika ada seorang sahabat meminta izin kepada Rasul SAW untuk menikahi seorang wanita cantik tapi nggak punya anak. Jadi sudah dinikahin beberapa orang, dia nggak punya anak gitu ya. Si sahabat izin. Rasul tidak mengizinkan dia. Tapi karena dia udah seneng, Rasul, aku ingin nikah dengan dia. Terakhir Nabi mengatakan kepada dia, tazawwajul waludal wadud fa inni mukafir bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang subur, kata Nabi, yang banyak anaknya dan yang pengasih, karena aku akan banyak-banyakan umat di hari kiamat itu. Subhanallah. Maka banyak anak itu dianjurkan, jemaah. Dan orang desa, Masya Allah, jemaah, hidupnya susah, nggak takut punya anak banyak. Orang kota banyak duitnya, takut punya anak banyak. Subhanallah. Rasul banyak-banyakan, maka cari yang subur. Dari mana kita tahu perempuan itu subur? Ya Alhamdulillah dari keluarganya, dari keturunannya ya. Dengan harapan dia itu subur. Nikahi. Itu perintah Rasul SAW. Tazawwaju. Nikahilah wanita-wanita al-walud. Yang banyak anak. Ada yang bertanya, Ustaz, terus yang gak punya anak siapa yang nikahin dia? Ya akan ada orang yang menikahin dia. Harapan kita kan bagaimana rumah kita menjadi surga, baiti jannati. Biasanya kalau istri gak punya anak, mulai keretakan itu terjadi. Ya. Suami yang marah-marah, yang menyalahkan istrinya, kau gak bisa punya anak, ini itu. Kadang kalau nanti udah suaminya mau kawin lagi, akhirnya rumahnya gak jadi surga. Tapi kan kita ingin rumah kita menjadi surga. Maka carilah yang subur. Karena memang siapapun. Mereka punya insting kebapaan dan keibuan. Dia ingin ada yang memanggil dia ayah, abi. Dan ibu perempuan ingin ada yang memanggil dia ummi seperti itu. Kalau memang suaminya yang mandul, si istri pun juga akan merasa susah hidup dengan dia. Baik, kemudian yang kelima, al-wadud di hadis tadi
Nabi menganjurkan yang pengasih. Kita kalau dapat istri yang kasar, nggak enak cuma. Nggak enak. Bahkan ada istri-istri yang mengatur suaminya. Masya Allah. Suaminya datang, bang sini duduk sini. Ada yang anak omongkan sama kau, duduk sini. Masya Allah, kita baru datang. Iya, kata dia duduk. Jangan. Mana tuh ATM-nya mana? Sini. Masya Allah. Enggak jemaah, Rasul mengatakan al-wadud, yang pengasih. Ya. Gimana yang pengasih tuh? Kita tahu dari mana istri kita pengasih, apa enggak? Ngelihat dia, bagaimana hubungan dia dengan anak dan orang tuanya. Yang pengasih itu, kadang-kadang Masya Allah ada perempuan-perempuan kalau ada anak kecil, Masya Allah sini. Salim, kata dia. Sini, siapa namanya? Oh ini nih pengasih. Tapi ada perempuan-perempuan yang kalau ada anak kecil, sana. Ada anak kecil disuruh sana. Wah ini sudah gak pengasih. Dan kita tanya sama keluarganya, dia tuh nurut gak sama orang tuanya. Kadang-kadang ada perempuan yang Masya Allah sama ibunya itu care ya. Dia yang menyediakan makan buat ibunya, buat bapaknya bikinin teh. Nah, insya Allah dia pengasih. Karena dia akan jadi ibu buat anak-anak kita. Ada ibu-ibu yang gak mau mendidik anak. Dia serahkan semua urusan anak kepada pembantu. Akhirnya anak itu memiliki mental pembantu. Ibunya kemana? Sibuk, Masya Allah. Dengan itulah gender ya, yang mereka ingin persamaan antara laki dan perempuan, nggak bakal bisa. Dan mereka marah ketika wakil presiden, saya masih ingat pernyataannya Bapak Yusuf Kala, semoga Allah menjaga beliau dan memberikan taufiknya kepada beliau. Beliau ingin ada wacana bagaimana perempuan itu ke kantor bisa telat 2 jam. Atau pulangnya lebih cepat 2 jam. Itu aktivis gender gak terima. Karena ini termasuk diskriminasi terhadap kaum wanita. Emangnya yang ngurusin anak itu cuma perempuan? Ya memang perempuan. Ditinggal sama pembantunya laki apa perempuan? Dia tetap perempuan. Dia mau ngomong apa dia? Gak bisa cari pembantu laki untuk ngurusin anaknya. Karena tuh ibu tahu kalau dikasihkan laki digampar terus anak-anak. Maka dia carikan perempuan. Kalau dia mengatakan persamaan, bohong, kau dusta kau. Kau mengatakan persamaan nggak bakal sama. Karena kau pun yakin bahwasanya itu anak-anak kita nggak bakal bisa dididik dengan lelaki. Kau cari babysitter, laki apa perempuan? Perempuan. Kenapa kau ridho tuh babysitter ngurus anak kita, kau sendiri nggak mau ngurus anak sendiri? Berarti kau tetap diskriminasi terhadap perempuan tuh yang dijadikan babysitter di rumah. Seharusnya dia ngurus anak dia, ngurusin anak kau. Nggak bakal. Dan pernyataan Bapak Yusuf Kala itu benar. Kalau anak kita nih, penduduk Indonesia, anak-anaknya nggak diurus sama orang tuanya, yang akan terjadi seperti yang kita lihat. Anak-anak jadi narkoba. Sampai dikatakan penjara itu 50% isinya orang-orang narkoba. Kenapa? Karena ibunya nggak ngurusin anak. Kuliah anaknya kirim kos-kosan. Sudah. Selesai. Subhanallah. Jadi apa tuh anaknya di kos-kosan? Siapa yang ngawasin dia? Nggak ada. Kecuali Allah Jalla Jalaluh. Kalau ternyata anak kita belum dibekali di kos-kosan itu jadi orang nggak benar. Maka ingat tugas ibu itu. Tetap cari ibu yang penyayang. Dan tugas suami mencukupi keinginan istrinya, kebutuhan istrinya. Jadi yang pengasih itu termasuk syarat ketika kita memilih wanita. Kemudian yang ke-6, cari yang maharnya nggak mahal. Nah, itu termasuk pesan Rasul SAW. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi mengatakan inna min yumnil mar'ati taisiru khidbatiha wa taisiru rahimiha. Termasuk keberkahan seorang wanita itu dimudahkan proses melamar dia, ya. Gak minta banyak orang tuanya. Kemudian rahimnya juga gampang punya anak. Karena tentu ada perempuan-perempuan yang mau punya anak itu butuh biaya besar.
Ada perempuan yang Masya Allah cepat punya anak. Di sini Nabi mengatakan taisiru khibbatiha, melamarnya yang gak mahal-mahal. Di Bandung berapa pasarannya jemaah? Berapa Kang Taufik pasarannya Kang? Hah? Berapa? Seperangkat alat sholat tuh yang disebutkan, bukan itu. Jadi Nabi mengatakan taisiru khibbatiha, pelamarannya itu kan ada yang, kalau bahasa Jawanya apa? Sundran, hantaran. Apa tuh? Seserahan. Baik, seserahan. Insyaallah ana izin minum dulu. Baik tuh, seserahannya berapa tuh? Pasarannya di Bandung. Hah? Seperangkat alat sholat nggak diterima tuh. Kalau bapak seperangkat alat sholat tuh nggak diterima. Berapa jemaah? Dari Bandung, Pak? Berapa di sini? 10 gram emas, 15 gram. Ibu-ibu yang tahu tuh. Ibu-ibu berapa seserahannya? Apaan tuh saridonya? Seridonya, Masya Allah. Alhamdulillah tuh kalau di Bandung seperti itu. Karena di beberapa kota di Indonesia mahal banget ya, Mak. Kayak model di Sulawesi ya. Di mana? Di Manado. Berapa di Manado? Ratusan juta. Katanya di luar Jawa tuh, di Sulawesi itu, jadi kalau anaknya lulus kuliah, seserahannya naik. Kalau pulang haji, mahalan tuh. Lebih mahal karena dihitung biaya hajinya itu berapa, diserahkan antum yang bayarin. Subhanallah. Itu betul. Betul nggak? Anak katanya ya, wallahu a'lam bishawab. Minta maaf kalau mungkin ada orang Sulawesi yang anak salah ngomong, tapi yang anak dengar seperti itu. Bahkan ada teman-teman Sulawesi itu, ada teman dari Medina mau nikah sama orang Sulawesi. Kebetulan yang jadi apa istilahnya? Makelar, bukan makelar lah. Mak comblang. Yang jadi mak comblangnya ini teman dia. Teman dia di Madinah juga. Soalnya iparnya yang mau nikah. Ini udah ngerti agama nih. Udah ngerti agama. Akhirnya musyawarah tuh keluarganya. Iya kata dia, Ustaz, mintanya 2 ekor sapi kata dia. 2 ekor sapi katanya. Kata, udah nggak jadi, udah anak carikan di Jawa aja. Bismillah. Iya, 2 ekor sapi itu murah aja, Mak. Menurut mereka, berapa juta 2 ekor sapi, Mak? 30 juta kira-kira, Mak. Akhirnya dapat orang Jember dia. Masya Allah. Berapa di Jember? Insya Allah 1 juta dapat nanti. Nah, jemaah, Masya Allah. Ada di beberapa daerah tuh yang Masya Allah, dia ridho ya, perempuan-perempuannya. Maka cari yang maharnya nggak banyak. Yang mudah lah pernikahannya itu. Karena biasanya kalau sudah awalnya sudah rumit, udah minta banyak. Karena ada di Malang itu, ada orang kaya melamar, lamarannya itu seserahannya itu 20 juta. Dikembalikan jemaah. Kata dia ini nggak cukup, kata dia. Buat nyewa gedungnya berapa? Buat nyewa sendoknya berapa? Nggak jadi akhirnya. Sebenarnya bukan materi dia itu. Dia itu mengikuti tradisi kalau apa ya, walimahnya itu harus wah gitu loh. Bukan diserahkan kepada perempuan, enggak. Habis buat pesta duit itu. Seserahannya itu kan untuk pesta sebenarnya. Maka cari yang mudah. Karena apalagi ada yang utang. Boleh nggak nikah utang jemaah? Boleh. Boleh antum. Bilang sama boleh. Jadi antum kalau mau main nikah sama orang kaya ngomong, ana nggak punya duit sekarang. Tapi ana bayar berapa maunya, minta seserahannya umpamanya minta 100 juta. Bismillah. Gabil tuh, tapi utang. Boleh, nah nggak masalah. Itu kemudahan Islam. Karena memang ada orang-orang yang nggak mampu, bismillah. Utang dia dibayar nantinya, tapi wajib antum bayar. Dan nggak boleh tuh. Dikemplang itu nggak boleh. Apa dikemplangnya? Hah? Jadi kalau punya utang nggak bayar tuh, kemplang kan?
Sileos. Iyalah, sileos. Ana nggak paham, tapi itu antum yang paham. Baik. Tapi nggak boleh, harus dan nggak boleh dimakan. Maharnya itu nggak boleh. Subhanallah. Kecuali kalau istrinya ridho. Kata dia, istrinya ngomong, bang udah bang, utangmu lunas lah. Kasihan aku sama kau. Namanya seperti itu, ya alhamdulillah. Kalau ridho. Tapi kalau nggak ridho, dosa kita. Kadang-kadang ada suami itu habis seserahan ya, terus selesai dapat sebulan, dek bisa pinjam duitnya dek. Berapa bang? 10 juta. Tapi punya niat nggak mau bayar tuh dia, dosa tuh. Karena dia pikir, lah kan istriku gampang. Nggak boleh jemaah. Urusan mahar itu urusan yang Allah sebutkan di surat An-Nisa ya. Apa? Fa'in, subhanallah. Ayatnya gimana jemaah? Fakuluhu hani'an mari'ah. Fa'in tibna minkum nafsan fakuluhu hani'an mari'ah. Tuh kalau istri-istri kalian ridho maharnya dilunasin atau dia berikan, maka nggak masalah. Tapi carilah yang nggak mahal-mahal. Bismillah. Karena sebagian orang tadi dikatakan ada yang matre. Susah kita kalau sudah dari awalnya udah matre, maka akan berat buat suami untuk membangun baiti jannati, itu berat akhirnya. Karena yang dipikir oleh istrinya cuma duit seperti itu. Sampai terjadi di Banjarnegara. Banjarnegara itu katanya menteri, lupa nah tuh. Ada menteri cerita di Banjarnegara tingkat perceraian berkurang. Karena apa? Karena batu akik. Jadi suami-suaminya itu yang dulu nggak punya kerjaan, dengan adanya batu akik, pada kerja dia cari batu akik. Karena ada istri-istri yang melihat suaminya cuma bawa tiap hari 20.000, aduh kan kata dia, aduh, ini nggak bisa bertahan lama nih. Ada istri-istri yang kita lihat mereka berangkat ke Saudi jadi TKW, itu faktornya gara-gara materi tadi kadang-kala. Karena dia ingin lebih, ingin dapat lebih. Maka dari awal kita sudah tahu tuh. Kalau maharnya mahal, ya hati-hati kita. Kalau kita mampu, nggak ada masalah. Tapi kalau tidak, jangan. Yang ketujuh, kalau ingin baiti jannati, carilah wanita yang ridho menikah dengan kita. Bukan karena paksaan. Karena ada perempuan-perempuan yang dipaksa sama orang tuanya. Subhanallah, orang tua kan kadang-kala lihat nih yang ngelamar nih, fulusnya banyak nih. Ya Allah, kawin sudah, enggak Pak, aku enggak mau sama dia. Akhirnya karena si anak tidak ingin durhaka sama orang tuanya, dia nurut. Tapi akhirnya si istri tidak akan melayani suaminya dengan cara yang baik. Karena dia memandang suaminya, dia nggak suka dari awal sudah. Tapi karena faktor orang tua, ya nggak lama biasanya pernikahan itu akan terjadi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ada sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, inna indana yatima. Wahai Rasulullah, kita ini punya anak yatim yang kita rawat, bapaknya meninggal. Itu perempuan tuh, anak yatim itu. Waqad khatabaha rajulun mu'damun wa rajulun musir. Mu'dimun wa rajulun musir. Ada 2 orang yang melamar dia. Yang satu kaya, yang satu miskin. Wahia tahwil mu'dim. Tapi itu anak yatim kepinginnya sama yang miskin. Wa nahnu, kita kepinginnya sama yang kaya. Gimana tuh Nabi? Maka Rasulullah SAW mengatakan, lam yura lil mutahabbaini mithlun nikah. Belum pernah dilihat orang yang memadu kasih, yang memadu cinta dan kasih sayang seperti orang yang menikah. Jadi tujuan menikah kan memadu kasih. Kalau ternyata dari awalnya udah gak ridho, udah gak seneng, gimana nanti pernikahannya? Makanya dalam Islam itu gak ada pacaran. Pacarannya kapan? Setelah menikah. Dan buktinya orang-orang yang menikah dengan pacaran cukup panjang, biasanya malam pernikahan jadi malam penguburan cinta. Yang awalnya selalu sayang, cinta. Setelah dapat surat nikah, biasa-biasa aja.
Karena dia sekarang sudah jadi istriku. Dan istrinya kau sudah jadi suamiku. Dulu yang kekurangannya ditutup-tutupin, sekarang dibuka semua sudah. Karena merasa sudah jadi miliknya. Tapi berbeda dengan mereka yang tidak pernah pacaran. Malam pernikahan dan malam penyemian cinta. Disitulah dia baru berkenalan. Ya Masya Allah. Antum lihat orang yang baru menikah. Baru ketemu nih. Tapi udah pernah ngelihat ya. Ketika dia duduk bersama, makan bersama, gemeteran Pak. Tapi kalau sudah biasa keluar, goncengan, ya nggak ada apa-apa dia. Malam pernikahan buat dia. Nggak beda dengan malam-malam yang lainnya. Bahkan mungkin dia telah melakukan kemaksiatan dan dosa sebelum dia menikah. Maka itu kadangkala rumah tangga menjadi neraka tatkala pernikahannya bukan karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya karena terpaksa dia menikah. Itu berkaitan dengan memilih istri. Lalu bagaimana memilih suami supaya baiti jannati? Kita bicara. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang pertama nih, agama dan akhlaknya. Itu kita nggak berhenti-berhenti mengingatkan. Karena masih banyak orang yang lupa dengan hadis Nabi ini. Walaupun orang sudah ngaji, tapi tetap yang dilihat bukan agama dan akhlaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Bila datang kepada kalian seseorang lelaki yang meminang putri kalian, adik kalian, yang agama dan akhlaknya baik, kawinkan kata Nabi. Nikahkan tuh dia. Syaratnya apa? Agama dan akhlak. Bukan cuma akhlak. Dan bukan cuma agama. Agamanya kadang-kala baik. Tapi akhlaknya buruk. Seharusnya agama dan akhlak itu berjalan bersama. Tapi ternyata tidak sedikit orang yang sholatnya rajin. Tapi kasar. Ngomongnya gak enak. Dan itu ada, kita melihat. Maka Nabi mensyaratkan dua, agama dan akhlak. Agamanya kita bisa tanya kepada siapa? Kepada imam masjid. Tanya, datang ke imam. Imam, kenal sama fulan, tetangga rumah sebelah. Oh iya, Masya Allah, dia katanya dia. Jumat aja ke masjidnya dia. Iya, jadi karena imamnya kan tiap hari tahu tuh sama yang sholat di belakangnya. Berapa soft di sini yang sholat? Kalau sholat wajib tuh? Baru satu soft, Masya Allah. Yang lainnya kemana? Jumatan doang, katanya seperti itu. Maka dia udah, berarti agamanya kurang baik. Tapi kalau dia, Masya Allah, dia hampir rutin ke masjid ya. Bahkan dia kajian selalu datang, agamanya baik. Cari akhlaknya. Di mana cari akhlaknya? Di tempat kerjanya. Di tempat sekolahnya, di teman-temannya. Tanya di sana sama teman kerjanya. Gimana fulan? Fulan Masya Allah. Ana sudah kenal dia 3 tahun. Dan sejak 3 tahun yang lalu dia punya utang sama Ana gak bayar-bayar. Ya gitu. Oh ini akhlaknya ketahuan nih sudah. Ada orang yang seperti itu. Kita tahu kalau agamanya baik. Tapi kadang urusan duit tuh susah. Ada orang. Kemudian terkadang ngomong. Fulan Masya Allah. Setiap kali kita rumah makan dia selalu yang mentraktir. Dia selalu yang mentraktir kita. Masya Allah. Dan dia sering ngundang kita. Dan kalau anak butuh duit sama dia selalu meminjemin. Ini akhlak orang ini. Ngomongnya dijaga. Menghormati atasan. Sayang sama anak. Bawahan. Masya Allah. Ini udah ketahuan akhlaknya baik. Karena gak mesti tadi kita katakan. Akhlak dan agama ini berjalan bersama. Padahal seharusnya berjalan bersama. Ada orang yang akhlaknya baik. Masya Allah fulan. Paling baik di kantor ini. Dia orangnya muda, murah senyum, ya, menghormati orang lain, nggak pernah nyakitin orang lain. Sayang dia nggak sholat. Ada yang seperti itu. Nabi nggak boleh. Nabi mengatakan dua, agama dan akhlaknya. Ankihu, kawinkan anak kalian. Kalau tidak, akan terjadi kerusakan dan kekacauan di muka bumi ini. Dan itu yang terjadi sekarang. Kekacauan dan kerusakan di muka bumi ini karena orang-orang yang soleh ditolak. Orang-orang yang soleh itu. Orang menikahkan putrinya karena harta suaminya umpamanya. Dilihat karena dia, wah Masya Allah kedudukannya tinggi.
Akhirnya yang akan dilahirkan anak-anak yang jadi narkoba tadi. Seperti itu yang kita melihat. Orang-orang gak benar dikawinkan dengan putri kita. Padahal bayangkan kita yang membesarkan putri kita. Kita yang capek. Kita ingin kebahagiaan dia. Kita ingin cucu-cucu yang soleh. Tapi bayangan kita cuma dunia. Duniawi saja. Akan terjadi kerusakan. Para sahabat. Mereka mengatakan kepada Nabi. Ya Rasulullah. In kana fi. Gimana kalau calon menantu itu miskin. Bukan orang kaya. Walaupun akhlak dan agamanya baik. Tapi masalahnya dia di dunia. Nabi mengatakan kembali, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. Kalau datang kepada kalian meminang putri atau adik kalian dan agama dan baik, kawinkan dia. 3 kali Nabi ngomong, kalau tidak akan terjadi kerusakan di muka bumi ini. Ketika orang-orang soleh ditolak. Antum tapi ingat, kalau antum ditolak, kadang-kala tuh ada teman-teman yang ngelamar ya. Ngelamar anak yang perempuan yang cantik, yang hafalan Qur'annya Masya Allah, datang ke sana ditolak. Keluar dari sana, subhanallah, nggak boleh nolak orang soleh. Nggak ingat dengan hadis Nabi, nggak boleh. Karena antum juga nolak perempuan-perempuan itu juga. Buktinya ada seorang yang suka nador-nador, ketika dia ditolak sakit hati dia. Kok apa nggak sakit hati tuh perempuan-perempuan yang kau lihat terus kau nggak mau? Ya biasa. Dan ingat para suami, kalau dia melamar anaknya orang, jawabannya cuma 2. Diterima atau ditolak. Tapi jawaban ditolak itu modelnya macam-macam. Yang ngomong, anak saya masih mau sekolah. Oh enggak apa-apa, saya tunggu. Itu ente ditolak, tolak pulang sudah. Dia itu ngomong, kalau dia mau, dia akan mengatakan mau enggak kalau nunggu sampai lulus. Itu berarti diterima. Tapi ngomong anak saya mau sekolah, berarti ditolak. Jadi udah pulang antum sudah. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Kawinkanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak punya suami atau tidak punya istri di antara kalian, dan dari budak-budak kalian yang soleh dan budak wanita kalian yang soleh. Lalu Allah mengatakan, iyakunu fuqara. Kalau calon menantu kalian itu fakir, miskin, yughnihimullah min fadlih. Allah yang akan mencukupkan. Allah yang akan mencukupi. Tidak sedikit orang kaya dapat 2 tahun bangkrut habis. Tapi tidak sedikit orang miskin yang ketika menikah nggak punya apa-apa. Lalu Allah mengangkat dia dan memberikan rezeki kepada dia. Maka ingat, kalau kita menikahkan karena Allah, lihat nih soleh, bismillah. Kejadian di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatimah binti Qais. Iya, Fatimah binti Qais. Naam, Fatimah binti Qais. Baik, yang kedua, kita sebelum masuk ke hadis Fatimah, yang kedua, carilah suami yang bisa memberikan nafkah. Tidak harus kaya, tapi bisa memberikan nafkah. Tidak ada syarat harus punya pekerjaan tetap, nggak ada. Tapi syaratnya harus tetap bekerja. Jadi nggak harus pekerjaan tetap, tapi dia tetap bekerja. Orang itu mau bekerja. Kita ngeliat calon menantu kita, kalau malas-malesan ya susah kita. Kita cari lihat yang semangat, dia mau bekerja. Karena Fatimah binti Qais, ketika dia jadi janda, Rasulullah SAW mengatakan, Fatimah, kalau kau selesai sudah masa iddahmu, kau kasih tahu aku. Akhirnya Fatimah binti Qais datang kepada Rasulullah SAW. Di sini kita berusaha untuk bermusyawarah dengan orang-orang soleh, ketika mau menikahkan putri kita, agar kita tidak matri, ya ma. Supaya kita tahu dengan kebaikan anak kita ini akan kita berikan kepada orang. Asma binti Abu Bakar mengatakan, an-nikahu riqqun. Nikah itu seperti perbudakan. Falyanzur ahadukum indaman yariqu karimatahu. Lihat, kalian jadikan budak di tempat mana anak-anak kalian. Karena kita tahu dia surga dan nerakanya siapa?
suaminya nanti. Nggak bisa tuh perempuan mau menceraikan dirinya, nggak bisa. Dia harus minta cerai ya. Dia harus ngurus. Tapi kalau suami tinggal gampang. Engkau cerai sudah. Maka hati-hati. Maka Asma ini bermusyawarah kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, dua yang melamar aku. Muawiyah ibn Abi Sufyan dan Abu Jaham. Dua orang ini ngelamar aku. Aku milih yang mana? Kata Rasul SAW, amma Abu Jaham, fala yadha'u asahu an atiqihi. Adapun Abu Jaham tuh hampir nggak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Dua maknanya. Bisa jadi dia itu suka mukul perempuan, bisa jadi dia suka safar. Kan dua orang dulu kalau mau perjalanan mesti tongkat sama bekalnya di belakangnya. Seperti itu. Kinayah tentang dua hal itu. Adapun Muawiyah, fasa'lukun la mala lahu. Muawiyah ini miskin, nggak punya apa-apa. Berarti kan Nabi memberi kau cari orang yang mampu memberikan nafkah seperti itu. Kemudian Nabi mengatakan, inkihi Usamah bin Zaid. Kawinlah dengan Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini jemaah dikatakan kulitnya hitam, terus hidungnya tidak mancung. Tapi dia adalah hibbu Rasulullah SAW. Ibnu hibbi Rasulullah SAW. Dia adalah kekasih Nabi, anak kekasih Nabi. Bapaknya dia siapa? Zaid bin Haritha yang pernah jadi anak angkat Nabi. Yang dulunya disebut Zaid bin Muhammad awalnya. Sebelum kemudian dilarang pengangkatan anak itu. Nabi mengatakan inkihi Usama. Fakarihtu. Katanya Fatimah, aku benci, aku gak suka sama Usama. Dia mau satu di antara dua orang tadi. Kemudian Nabi mengatakan, "Tsumma qal inkih Usama, nikahilah Usama." Fanakahtuhu. Lalu aku menikahin Usama. Faja'alallahu fihi khairan. Allah menjadikan kebaikan di dalam Usama dan pernikahan itu. Waghtabattu bihi, dan aku hidup berbahagia dengan Usama. Tuh, baiti jannati tadi. Maka jangan cuma melihat kepada hartanya. Tapi kalau ada nasihat dari orang, ikuti. Kemudian yang ketiga, masalah umur. Memang kalau kita melihat, kalau orang itu sudah akhlaknya mulia dan agamanya bagus, udah insya Allah masalah umur nggak jadi masalah. Tapi sekarang kita melihat banyak orang-orang umur 60 tahun kawin sama 17 tahun. Secara hukum nggak masalah. Tapi kan kita ingin baiti jannati tadi. Takut itu orang yang nikahin putri kita nggak bisa ngimbangin. Ini masih anak-anak. Kadang-kala kan dia maunya dilayanin terus ya, karena sudah biasa dilayanin. Mungkin dia duda. Bermasalah dengan anak kita nantinya. Dia merasa tidak dilayani. Yang kau kawin masih kecil. Rasul SAW menikahin Aisyah masih kecil, tapi beliau mengerti dengan Aisyah. Aisyah itu masih main boneka jemaah. Dan Nabi Aisyah itu main sama teman-temannya yang kecil-kecil. Dan kalau ada Nabi, teman-temannya pada sembunyi ya. Nanti Nabi datang digiring temannya supaya main lagi sama Aisyah. Masya Allah. Tapi kalau orang itu cuma sekedar nafsu menikahin, tidak bisa merawat anak kita, hati-hati. Karena jadi neraka buat anak kita nantinya rumah tangga itu. Baik, udah selesai nih masalah bagaimana memilih. Proses pernikahan itu juga mempengaruhi baiti jannah. Tadi kalau proses pernikahannya yang sesuai dengan syar'i, diridhoin Allah Subhanahu wa taala. Ada orang menikah, awal prosesnya sudah dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Allah udah enggak ridho sama mereka. Contohnya umpamanya di gedung pernikahan panggil penari ular, dangdutan, subhanallah. Kau itu minta ridho Allah. Tapi Allah murka dengan yang seperti itu. Yang diundang cuma orang-orang kaya. Rasul SAW mengatakan syarrut ta'am ta'amul walimah yud'a ilaiha man ya'baha
wa yumna'uha man ya'tiha. Sejelek-jeleknya makanan adalah makanan walimah. Kenapa? Yang diundang orang-orang kaya. Yang dia nggak mau makan. Orang kaya itu mau, subhanallah, mau makan kambing. Tiap hari bisa dia. Mau makan nasi kebuli. Tiap hari dia bisa. Maka tatkala dia datang, buat dia biasa makanan itu. Tapi orang-orang miskin yang kepingin datang, nggak diundang sama mereka. Itu seburuk-buruknya makanan. Maka usahakan kita ini, Rasulullah SAW mengatakan, innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian tuh dibantu sama Allah, dikasih rezeki sama Allah karena orang-orang miskin kalian, orang-orang yang lemah di antara kalian. Maka kalau kita mengadakan walimah, undang. Dan antum bisa bayangkan ketika yang diundang itu orang miskin, Masya Allah, dia akan makan sampai bersih. Tapi kalau orang kaya makan sedikit, taruh di bawah piring, selesai. Dan tapi kalau orang miskin, setelah dia makan bersih, dia akan tanya sama tuan rumah, ditaruh di mana? Dia akan bertanya, saya mau cuci nggak apa-apa. Karena dia merasa seneng, makasih anak dikasih makan seperti itu. Ini yang seharusnya kita undang agar pernikahan itu berkah. Allah seneng sama kita. Allah seneng sama mempelai wanita dan mempelai laki nih. Karena ternyata dia memberi makan fakir miskin dalam pernikahan dia. Nggak apa-apa, undang orang kaya, undang orang kaya. Nggak masalah. Tapi yang miskin jangan tidak diundang. Terkadang persyaratannya harus pakai sepatu. Tuh orang miskin dapat dari mana sepatu? Sandal aja susah. Maka tolong. Dan saya masih ingat dengan cerita seorang yang dia punya rezeki, dia itu bikin makanan. Kalau nggak salah dia bikin nasi biryani, nah, ayam. Dia bikin berapa piring besar tuh. Tukang-tukang becak dia panggil. Kata dia, Ustaz, Masya Allah, seminggu jadi bahan cerita tukang becak. Masya Allah, ketika ada teman baru, oh ente tahu anak pernah diundang sama fulan. Karena dia merasa, ya Allah, belum pernah dia makan seperti itu. Maka tolonglah kita. Nanti kalau ngadakan walimah yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai Allah sudah murka dengan awal walimah. Baik. Setelah selesai pernikahan, anak sampai jam berapa jemaah? Jam 9 ya. Bismillah. Iya. Setelah menikah, suami istri ini harus tahu, harus bikin kesepemahaman. Ya. Apa? Kesepemahaman. Betul nggak? Itu bahasa MUU. MUU itu bahasa Indonesianya kesepemahaman. Kesepakatan. Itu dulu jemaah. Sekarang baru lagi. Itu maksudnya kalau bahasa Arabnya itu at-tafahum. Saling memahami gitu loh. Harus saling ada pemahaman. Kau itu apa tugasmu dan apa tugasku. Kalau ini tahu dengan tugasnya masing-masing dan tahu dengan haknya yang lain, insya Allah rumah akan jadi surga. Tugasnya suami apa? Cari nafkah. Nah, para suami ingat kewajiban memberikan nafkah 100%. Kewajibannya siapa? Suami. Di dalam Islam istri itu dihormati dan dihargai. Kalau bisa kau jangan keluar rumah, jangan kena mentari tanganmu yang putih itu. Insya Allah. Itu suami disayang sama istrinya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki-lelaki itu nahkoda. Jadi tahu nih awal nih. Suami nahkoda, pemimpin. Jadi istri sebagai apa? Sebagai apa jemaah? Sebagai, kalau nahkoda itu ada, bukan ABK, dia wakilnya lah. Kalau pilot, co-pilot deh. Ya, seperti dia harus tahu bahwa ketika ada suami, siapa yang memimpin? Suami. Suami nggak ada, dia yang memimpin di rumah. Suami datang, dia harus tahu posisi dia. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi ingat, qawwamuna 'alan nisa ini dikarenakan dua hal.
Lelaki jadi pemimpin itu karena bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Yang pertama karena Allah memberikan kelebihan kepada suami. Allah memberikan sifat kepemimpinan kepada suami. Dan itu orang-orang kafir pun sepakat. Kalau lelaki diciptakan itu memiliki sifat kepemimpinan yang lebih daripada perempuan. Perempuan itu dikasih kelebihan di perasaannya. Perasaan perempuan halus. Dan kita lihat bagaimana perempuan itu bisa mengandung anak kita 9 bulan. Padahal dia lemah. Bagaimana dia bisa menyusuin anak kita 2 tahun. Padahal dia itu lemah. Bagaimana dia bisa menggendong anak kita bertahun-tahun dia gendong tuh. Bapaknya nggak mau tahu. Malam-malam anaknya nangis. Bapaknya bangun. Wah, yang dibangunin istrinya. Tuh, anaknya nangis tuh. Dan dia bisa. Karena dia punya perasaan cinta. Dia menggendong, menyusui anaknya dengan cinta dan kasih sayang. Kepemimpinan suami, Allah kasihkan. Hak cerai ada di tangan suami. Karena suami akalnya lebih panjang. Dia nggak gampang menceraikan. Beda sama perempuan, karena perasaannya itu. Dan itu kelebihan wanita. Karena perasaannya itu, suaminya kadang-kala salah ngomong. Kalau hak cerai ada di perempuan, insya Allah nih, nggak ada yang punya istri nih kita. Karena kadang-kadang kita salah ngomong sama istri kita gitu ya. Udah wajahnya cemberut ya. Tasnya udah dibuka. Udah dimasukin tuh bajunya tuh. Dia udah kepingin pulang aja. Perempuan itu kadang-kadang. Kalau dia punya hak cerai, dia ngomong, "Hei suami, kau sudah kuceraikan." Kalau gitu suami kan dia baru di pulang rumah, diceraikan sama istrinya. Nggak lucu jamaah. Nggak lucu yang seperti itu. Makanya hak itu diberikan kepada suami. Karena itu Allah memberikan kelebihan kepada suami. Allah perintahkan untuk berfikir sebelum menceraikan. Bahkan Allah mengatakan, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli istri-istri kalian dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhun. Kalau kalian benci dengan istri kalian, benci nih dengan istri kalian, Allah tidak nyuruh menceraikan. Nggak. Allah mengatakan fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah nyuruh kita berhusnudzon kepada Allah. Bisa jadi yang kalian benci itu Allah menjadikan banyak kebaikan di sana. Bisa jadi. Suami nggak boleh semena-mena menceraikan istrinya. Kemudian itu yang pertama, karena kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada para suami. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, karena mereka memberikan nafkah. Biasanya kalau yang ngasih nafkah itu istri akan pincang. Rumah tadi nggak jadi baiti jannati. Anda masih ingat Syekh ketika ada seorang pemuda ngomong dia ribut terus di rumahnya sama istrinya ya. Wah, pernah akur sama istrinya. Dan Mas Syekh, nanti kerja apa? Anda sih belum kerja sih. Yang kerja siapa? Istri Syekh. Baik, ente tinggal di apartemen siapa? Istri Syekh. Ente makan? Ya istri juga. Ya pantas lah. Jadi si istri merasa dia yang capek. Kau itu nggak capek apa-apa gitu kan. Sehingga dia kadang-kala jadi merasa dia lebih tinggi. Seharusnya dia yang memimpin. Maka hati-hati. Bima anfaqu min amwali. Kita nih jadi pemimpin karena kita memberikan nafkah. Maka kita harus cari nafkah. Berapa kita kasih nafkah? Semampu kita. Kita harus semangat karena itu tanggung jawab seorang suami ketika memberikan nafkah kepada istrinya. Kemudian bagi istri, ketahuilah bahwasanya suamimu tuh manusia biasa, banyak kesalahan. Tapi istri harus taat kepada suami. Wajib hukumnya istri taat kepada suami. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau perempuan itu salat yang 5 waktu, wa shamat syahraha, dan dia puasa di bulan Ramadan, wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kehormatan dirinya. Qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Akan dikatakan kepada dia, silahkan masuk surga dari pintu mana aja kamu. Karena sholat 5 waktu buat perempuan itu berat. Perempuan itu ada liburnya sholatnya.
Untuk memulai sholat lagi dia itu kadang-kadang sudah malas. Apalagi kalau berhenti sholat 40 hari. Bayangkan. Untuk mulai sholat lagi itu perjuangan dia. Puasa juga seperti itu. Ketika suaminya puasa, dia yang melayani suaminya. Padahal dia nggak puasa. Tetap dia yang menyediakan makanan buat suami dan anak-anaknya. Ketika bulan Syawal, dia harus membayar utang Ramadan. Serumah nggak ada yang puasa, cuma dia yang puasa. Dalam kondisi puasa dia tetap yang memasakkan buat suaminya. Berat buat dia. Tapi Allah kasih, Masya Allah, kemuliaan yang besar bagi wanita yang bersabar melakukan itu. Wa ata'at zaujah, taat kepada suaminya. Gimana taat kepada suami? Ya taat dengan perintah suaminya. Dan suami tapi ingat, suami itu ketika masuk rumah dia pemimpin, tapi dia bukan jenderal. Jangan dibawa, dia bos di luar ya. Dia bos di luar. Dia mungkin di luarnya dihormatin sama anak buahnya jenderal. Ketika masuk ke rumahnya, dia harus jadi suami. Dan dia harus tahu nih istriku. Memang istrinya harus taat, tapi jangan semena-mena. Rasul SAW kalau masuk rumahnya, ditanya nih, Nabi itu kalau masuk rumahnya ngapain sih? Kata Aisyah, kana fi mihnati ahli. Beliau itu membantu istrinya. Beliau jahit bajunya sendiri. Sandalnya rusak dibetuli. Beliau merah susu kambingnya sendiri sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu imam di masjid. Beliau itu jenderal, panglima perang di medan perang. Tapi masuk rumah jadi suami. Jadi kalau nyuruh istri memang istri harus taat, tapi nyuruhnya nyuruhlah dengan minta tolong ya, panggil sayang. Ambilin air tolong sih. Jangan ambilkan air. Datang ke sana, nih sepatuku nih, copotin. Janganlah. Dia harus taat, tapi suami harus mengasihi istri. Kadang-kala si istri pun tegang ya, ketika suaminya datang dia selalu nggak enak di rumah. Keberadaan suaminya membuat dia tidak nyaman, karena suaminya sok. Maka harus tahu, memang dia harus taat. Taat apa? Taat ketika perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah. Tapi kalau perintahnya sudah haram, nggak boleh dia taat. Karena hak pencipta dia lebih besar daripada hak suaminya. Suaminya nggak ikut-ikut menciptakan mata dan jantung. Dia nggak ikut-ikut. Itu ciptaan Allah. Kalau perintah suami bertentangan dengan perintah Allah, nggak boleh taat. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan dalam sesuatu yang ma'ruf, yang baik. Yang sesuai dengan uruf juga. Mamanya si istri. Pas musim hujan, suaminya lagi main HP bocor. Naik tuh, gentengnya bocor. Wajib taat nggak? Nggak wajib. Karena itu bukan fitrah dia untuk naik-naik ke genteng sana. Enggak, bukan fitrah. Jadi selama perintahnya itu mampu dia lakukan, kemudian tidak bertentangan dengan fitrahnya dia sebagai seorang wanita, dia harus taat dan menjaga kehormatan dirinya. Lalu jamaah yang terakhir nih. Sebenarnya masih panjang. Tapi anda lihat sebagian sudah merem-merem. Insya Allah. Nggak usah noleh-noleh antum dilihat mana yang merem. Nggak perlu. Yang di sini kelihatan. Ayo. Jadi rumah tangga ini supaya jadi baiti jannati harus ada yang mengalah. Saling mengalah. Jadi main tarik ulur sama istrinya. Istri juga seperti itu. Kata Abu Darda mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, idza ghadibtu faraddini. Kalau aku marah, tolong kau dinginkan hatiku ini, buat aku ridho. Jadi ketika suami marah, ibu-ibu, padahal yang salah suami. Kadang-kadang seperti itu suami kan, salah marah. Betul ibu? Nah, tapi itu suaminya. Ya mau gimana? Ketika suaminya marah dan dia yang salah, bilang, diam ibu, dengerin. Ya, aku minta maaf kalau aku yang salah, aku minta maaf gitu. Selesai. Itu suami akan dingin ya. Ombak itu tidak akan naik terus. Api itu pun tidak akan berkobar terus. Dia akan surut kemudian mati.
Tapi kalau ketika api itu berkobar, kita siramin bensin, kebakaran rumah. Kalau suami kita marah, kita ngatakan ibu-ibu, kau itu sudah salah, marah-marah sama aku, kata dia. Oh, udah ribut tuh. Piring bisa terbang. Nah, tapi Faradin kata Abu Darda, kalau aku marah, kau tolong cari keriduanku. Gimana lah minta maaf kepadaku atau gimana. Dan itu yang terjadi di rumah tangga Rasulullah SAW. Wa idza ghadibti, kalau kau yang sedang marah, kalau engkau sedang marah, aku akan mencari bagaimana kau jadi ridho padaku. Dan itu yang terjadi di rumah tangga Rasulullah SAW. Rumah tangga Nabi itu, rumah tangga yang harmonis. Tapi tetap yang namanya masalah di rumah tangga itu, orang kalau dempetan jamaah akan bergesekan. Biasa itu gesekan, kesenggol itu biasa. Karena kita di rumah bareng. Pernah di rumah Nabi, Aisyah tuh lagi marah-marah, lagi ngangkat suaranya di atas suara Nabi. Bapaknya Aisyah, Abu Bakar, sedengar dari luar rumah. Minta izin dia masuk. Datang. Mau dikasih pelajaran tuh anaknya. Atarfa'ina sautaki ala Rasulillah alaihi salatu wassalam. Berani-beraninya kau ngangkat suaramu di atas suara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang nyamperin Aisyah sama Nabi itu ditutupin. Aisyah di belakangnya dihalang-halangin supaya bapaknya ini nggak bisa deketin Aisyah. Akhirnya karena nggak bisa menjamah Aisyah, Abu Bakar pulang dengan perasaan marah. Abu Bakar keluar. Setelah selesai nih, Abu Bakar keluar. Rasul ngomong, Aisyah masih marah nih. Kata Rasul, kau nggak ngeliat tadi tuh? Aku bela-belain engkau. Kau nggak lihat aku bela-belain engkau tuh? Seperti itu. Selesai sudah. Jadi jangan kalau istri marah, kau itu nggak punya hak marah kepadaku. Dia itu perasaan sebentar ya. Insya Allah kalau kita pandai menyikapi hal itu, rumah tangga ini akan terus berjalan. Akan menjadi baiti jannati. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Kalau benar yang Anda sampaikan itu dari Allah. Tapi kalau ada yang salah dan Anda yakin banyak kesalahan di situ itu dari diri Anda sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Baik, kalau mungkin ada pertanyaan, 3 pertanyaan jamaah. Fadhal. Nah, ini Uhibbukum fillah ya Ustaz, ahabbakumullah fima ahbabtani fi. Ustaz, ana baru saja menikah, mohon doanya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Pertanyaannya, ana pernah hendak sholat di belakang istri yang sedang tidur. Istri pun memberitahu semoga Allah memupuk cintanya terhadap ilmu dan suami. Amin. Bahwa tidak boleh sholat di belakang orang tidur. Ustaz, benarkah kita tidak boleh sholat di belakang orang tidur? Jazakallahu khairan. Nggak tahu. Tapi yang ana tahu, Rasul sallallahu alaihi wasallam sholat di belakang Aisyah sedang tidur. Aisyah itu subhanallah alaihi salatu wassalam, manusia yang paling mulia di sisi Allah. Manusia yang paling indah yang pernah ada di muka bumi ini. Orang yang paling baik, yang paling pengasih. Rumahnya itu kecil jamaah. Beliau mau sholat itu nggak bisa. Karena ada kakinya Aisyah. Jadi Nabi kalau pas mau sujud, Aisyah itu dicolek sama Nabi. Ketika dicolek sama Nabi, kakinya ditarik. Akhirnya Nabi bisa sujud. Nanti Nabi berdiri lagi, Aisyah selonjor lagi. Subhanallah. Kecil rumah Rasul SAW. Karena dunia ini memang nggak ada artinya. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang ridha dengan yang sedikit. Baik. Itu Anda nggak tahu kalau memang ada larangannya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara menjalani rumah tangga jika menikah muda? Dari segi saling memahami terhadap kekurangan yang kita miliki. Para suami. Oleh karena itu berkaitan dengan nikah muda,
Disyariatkan orang itu menikah ketika masih muda. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Wahai para pemuda, kata Nabi. Pemuda itu bermulai dari masa puber dia. Itu sudah muda dia. Barang siapa yang mampu menikah, mampu memberikan nafkah, fa'alaihi falyatazawwaj, hendaklah dia menikah, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena menikah itu akan membantu dia untuk lebih bisa menahan pandangannya dan menjaga kehormatan dirinya, menjaga kemaluannya dari berzina. Fa in lam yastati fa alaihi bis-shaum. Yang enggak mampu puasa. Itu fa innahu lahu wija, itu akan bisa menahan nafsu dia. Tapi yang perlu dipersiapkan adalah persiapan bahwasanya menikah itu bukan hanya senang-senang. Terkadang suami nikah kayaknya nikah itu wah zen terus. Insya Allah. Sampai katakan Masya Allah, ajib terus kata dia. Ketika baru nikah ternyata ada permasalahan ini itu. Dan ada suami, na'udzubillah, ana baca broadcast, mudah-mudahan itu nggak benar. Ada suami yang baru menikah, dia ngomong sama istriku, pagi hari ini kau diam di situ. Aku ingin nyiapkan sarapan buat engkau. Disiapkan sarapan ya. Dia mau ke meja makan, jangan. Aku akan taruh di meja makan. Dan aku akan taruh di tempat tidur makanannya. Kemudian susunya minta apa, dikasih jus buah, semua dikasih itu istri. Akhirnya setelah selesai ini semuanya, sudah istrinya ngomong terima kasih, syukron. Apa kata suaminya? Aku ingin kau tiap hari melakukan itu kepada aku. Jadi ada suami-suami yang ngajarin istrinya seperti itu. Janganlah, kita ini saling memiliki kekurangan. Rumah tangga itu dibangun bersama-sama. Makanya sebelum menikah, si suami harus memahamkan kepada istrinya bahwa dia bukan malaikat. Aku ini banyak kekurangan. Dan si suami harus paham, istrinya juga banyak kekurangan. Jangan yang dibayangkan cuma tadi, yang nikmat-nikmat ya. Tidak. Rumah tangga itu ya seperti lautan yang kadang-kadang ada ombak yang datang. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ana ingin menikah. Afwan Ustaz. Di tempat yang mulia dan diberkahi ini ana mohon doanya dari Ustaz dan jamaah. Semoga Allah mempertemukan ana dengan jodohnya dan semoga Allah memudahkan dan memberkahi masa pencarian ini yang kesendirian. Masya Allah. Ya, kita doakan mudah-mudahan antum cepat menikah dan semoga semua, bukan cuma antum, tapi kita jangan pelit kalau untuk mendoakan. Kita doakan semua yang belum menikah agar cepat mendapatkan jodohnya dan agar diberkahi juga dapat istri yang solehah nanti. Assalamualaikum Ustaz. Saya seorang janda bercerai dan sudah memiliki anak. Yang mau saya tanyakan, mana yang harus saya dahulukan? Mengurusi anak atau mencari nafkah untuk anak? Dan pekerjaan apa yang pantas untuk seorang wanita? Syukran wa jazakumullahu khairan. Mereka yang bercerai, jangan memandang perceraian itu, ya, atau jangan pesimis dengan perceraian yang terjadi. Terkadang seakan-akan perceraian itu akhir dari segala-galanya. Bukan. Perceraian itu adalah awal dari segala-galanya. Udah selesai. Jadi bukunya itu udah ditutup. Kita ambil buku baru. Kita mulai yang baru. Allah mengatakan kepada mereka yang hendak bercerai, wa in yatafarraqa yughnillah kullan min sa'ati. Kalau keduanya harus berpisah, harus bercerai, Allah yang akan mencukupi keduanya dari keluasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika terjadi perceraian, ya bismillah kalau memang itu harus terjadi. Terima takdir Allah itu, mana yang harus lebih didahulukan. Kalau nggak ada yang memberikan nafkah, maka si ibu cari nafkah. Kalau mungkin dia tidak punya orang tua yang bisa menanggung dia tidak punya mungkin juga kakak atau adik yang bisa memberikan nafkah kepada dia, ya dia bekerja. Ngurus anak itu kewajiban dia juga. Tapi dilihat, jangan sampai sibuk mencari nafkah anaknya dilupakan. Maka carilah pekerjaan yang masih tetap bisa mengurus anak. Sehingga tetap mungkin kerjaan di rumah. Apalah kerjaan wanita yang sesuai dengan keahlian anti mungkin. Dan jangan lupa berdoa.
Jangan berhenti berdoa. Allah yang bisa memberikan jalan keluar buat anti. Allah mengatakan, "Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti berikan jalan keluar buat dia. Dan Allah akan berikan kepada dia itu rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Cuma terkadang Allah mencoba kita. Sabar enggak kita? Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah termasuk tidak berakhlak pada saat kajian masih ngobrol dengan kaki selonjoran? Ini ibu-ibu nih mungkin. Apakah malaikat akan mendoakan pada akhwat tersebut? Oh, siap. Ya jemaah. Jadi gini nih, selonjoran itu kalau memang kadang-kala ada orang yang kesemutan kakinya, yang dia nggak bisa, bismillah, nggak masalah. Dia minta maaf sama tetangganya yang di depannya, afwan ya, ana selonjoran, karena memang kurang etis. Dimanapun ya, di adab, di etika Jawa pun orang yang selonjoran itu kurang etis seperti itu. Yang lainnya pada nggak selonjor, dia selonjor. Jadi kalau mau selonjor, bilang sama yang di sebelahnya, afwan ya, ana selonjor, kaki kurang enak, seperti itu. Nggak masalah, adab seorang muslim. Tapi kalau selonjoran sambil ngobrol ini yang jadi masalah pas kajian. Mungkin dia ngobrolnya minta izin tadi, husnudzon sama saudara. Nah, Ustaz, apa yang harus dilakukan seorang istri jika mendapatkan suami yang matri? Contoh kasus, suami ingin berdagang tetapi mengharapkan modal dari mertua. Masya Allah. Mana harus minum kalau sudah ingin dari mertua. Alhamdulillah. Dan meminta istrinya berbicara kepada mertua untuk meminjamkan modal. Mertua sudah menolak memberikan pinjaman modal, tapi suami itu meminta terus. Ya Allah, gimana jamaah ini suami seperti ini jamaah? Tadi harus ada kesepemahaman. Jadi ingat, tuh mertua sudah ngasih kita anaknya, masih minta duitnya. Kita udah dikasih anaknya, yang ngasih mahar siapa? Suami kan? Masih kita minta duitnya. Kalau memang mau minta, datang ke mertua, hormati itu mertua. Jadi kalau seorang menantu nih yang baik sama mertuanya, sebelum minta dikasih sama mertuanya. Sebelum minta dikasih dia. Maka kalau mau minta ya, duduklah kayak anak butuh duit nih sama Kang Taufik nih. Kang, Masya Allah Kang, baru nih mobilnya Kang, Masya Allah. Gitu, kan. Ya kan, oh iya baru beli gini-gini, Masya Allah. Kang, boleh pinjam duit Kang? Tuh dikasih tuh Insya Allah tuh kan. Insya Allah dikasih. Tapi kalau datang terus anak butuh duit nih, pinjam duit gitu kan. Kita ngeliatin kayaknya nggak bakal bayar nih, ngeliat wajahnya gitu kan. Tapi kalau kita sudah baik-baikan sama mertua ya, datang ke sana, berkunjung ke sana, cerita ke sana sama mertua, subhanallah, ceritakan kondisi dia tanpa minta dikasih sama mertua. Tapi kalau nyuruh istrinya nggak etis. Istrinya disuruh, istrinya malu. Karena dia tanggung jawabnya sudah bukan tanggung jawab bapak ibunya, tanggung jawabnya suaminya. Dan bagaimana sikap istri? Ya sabar. Gimana lagi? Nah, ya tapi paling nggak istri bisa memberikan masukan kepada suaminya. Dan kalau suaminya hadir di sini, mudah-mudahan suaminya bisa tahu. Hak untuk menceraikan istri ada pada suami. Akan tetapi kenyataan sekarang banyak istri yang menggugat cerai pada suami melalui pengadilan agama. Bagaimana hal ini? Nah, itulah karena seorang istri tidak punya hak cerai, dia tidak bisa menceraikan, dia bisa minta diceraikan. Tetap yang menceraikan siapa? Suami. Atau kalau suami tidak mau menceraikan, nanti pengadilan yang menceraikan. Tapi dia tidak bisa menceraikan dirinya sendiri. Itu maksudnya. Kemudian kalau wanita meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang syar'i, dia bisa-bisa gak masuk surga jemaah.
tanpa alasan yang syar'i. Boleh dia minta cerai ketika alasan syar'i itu mungkin yang pertama dia tidak bisa melaksanakan kewajiban suaminya. Gara-gara suaminya jelek banget. Iya, boleh. Dia ngeliat, Ustaz, ana nggak tahan ngeliat suami ana. Betul, ada suaminya mungkin yang bau ya. Ada suami-suami yang Masya Allah bau karena dia perokok ya, ini itu, nggak tahan dia hidup dengan suaminya seperti itu. Kadang-kadang boleh. Atau suaminya melakukan dosa, mendolimin dia ya, tidak memberikan nafkah kepada dia, maka di sini ada hak bagi istri untuk minta cerai. Wallahu a'lam bishawab jamaah. Nanti sama ana aja. Ana kayaknya udah capek nih jamaah. Doakan mudah-mudahan ana tetap sehat karena besok masih ada 2 kajian lagi jamaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah, kalau ada yang salah dari diri ana mohon maaf sekali lagi. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada hadiah, lupa di sini jamaah. Mana mau kasih hadiah? Sebutkan 5 kriteria mencari istri. Insyaallah. Antum udah nikah? Sudah, yang belum nikah ana mau kasih. Antum belum nikah? Fadhal. Iya, belum nikah. Silahkan. Agamanya. Kecantikannya. Enak dipandang lah gitu kan. Bisa mempercantik diri. Nah, yang ketiga? Berapa tadi? 5. Berapa? 5. Agama, mempercantik diri, keturunan. Keturunannya. Oh, maharnya murah. Maharnya murah. Tentu cari yang maharnya murah nanti insyaallah. Pengasih dan subur ya, insyaallah. Fadhal. Barakallahu fikum. Baik, 1 hadiah lagi buat ibu-ibu. Ibu-ibu ada mic di sana? Nggak ada. Baik, pertanyaannya ibu, bagaimana mencari suami yang baik? Rebutan. Jangan rebutan. Angkat tangan, sana ada panitia, ditunjuk ibunya. Yang bagus akhlak dan agamanya 1, 2. Yang belum nikah. Jadi itu nggak masuk itu nggak masuk tadi. Itu nggak masuk kriteria itu. Baik. Yang kedua, tanggung jawab gitu kan, bisa memberikan nafkah. Baik. Yang ketiga. Baik, barakallahu fikum lah. Yang jawab dapat hadiah jamaah ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jadi yang tadi yang belum menikah nggak apa-apa. Kalau ibu maunya yang belum menikah nggak apa-apa. Karena mungkin takut dia kalau yang sudah menikah dia nggak bisa berbuat adil sama dia, nggak masalah seperti itu. Tapi tujuannya kita tetap jangan sampai kita menolak hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum Allah tentang poligami itu ada dan diperbolehkan, tapi dengan syarat suami harus bisa berbuat adil. Hada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.